Nah, kalau sebelumnya sudah kita bahas tentang bilangan, kemudian kemarin kita sudah bahas tentang bentuk pangkat dan bentuk akar. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita yaitu tentang logaritma. Sebenarnya apa namanya logaritma itu uh, bentuk lain dari bentuk akar, bentuk pangkat sebenarnya dan bentuk akar. Jadi di beberapa referensi itu memang menjadi satu bab angkat, akar dan logaritma. Karena memang bentuk bentuk logaritma itu bisa dirubah dalam bentuk pangkat sebenarnya. Secara definisi di sini logaritma itu adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse itu istilahnya dari bentuk eksponen atau pemangkatan. Jadi bentuk A log B sama dengan C itu bisa dirubah dalam bentuk pangkat yaitu A pangkat C sama dengan B. Jadi ini perubahannya di mana kemarin kita sudah bahas misalkan bentuk pangkat itu A pangkat C, maka A-nya itu disebut dengan bilangan pokok sebenarnya. Jadi pada logaritma sama, bilangan pokoknya tetapi ada di sini. Kemudian C-nya kalau pada logaritma disebut dengan hasil logaritmanya. Kalau pada pangkat ya disebut pangkatnya begitu, pangkatnya berapa. Dengan sekali lagi hanya tetap sama pada logaritma, pada eksponen atau pangkat itu tetap hanya adalah bilangan pokoknya. Kemudian di sini B disebut logaritmanya, kemudian di sini C-nya itu disebut dengan hasil logaritma. Nah, pada beberapa bentuk logaritma misalkan log 2 misalkan sama dengan berapa. Di sini tidak ditulis berapa sebenarnya bilangan pokoknya. Sama halnya dengan pangkat atau akar. Akar kayak gini. Di sini kan kemarin kita sudah bahas. Kalau tidak ditulis berarti sini berapa kemarin? Ya, berapa? Kalau pangkat pangkat berapa di sini? Kalau tidak ditulis berarti pangkat berapa? Pangkat? Pangkat? Pangkat satu. Kalau pada akar, kalau tidak ditulis di sini berarti hitung ya. Iya, mau tak hitung lebih dua karatin. Enggak. Kalau akar itu akar pangkat 2 sebenarnya. Karena kan biasanya akar 9 itu 3. Itu pada benar ya 3 kuadrat begitu. Jadi kalau pada pangkat ini tidak ditulis berarti pangkatnya pangkat 1. Kalau pada akar tidak ditulis berarti akar pangkat 2. Nah, pada logaritma kalau tidak ditulis berarti di sini sebenarnya 10. Cara karena pada beberapa kalkulator itu langsung log begitu. Jadi kalau misalkan log berapa di sini ya otomatis di sini 10. Kalau kalkulator yang lebih besar biasanya bisa menginputkan di sini nih berapa begitu. Bilangan pokoknya. Jadi secara apa secara teori sekali lagi logaritma itu bilangan pokoknya itu 10 kecuali nanti ditulis misalkan 2 log 3. Udah kan bilangan pokoknya di sini 2 berarti guys. Ini definisi dari logaritma. Nah, jadi sebenarnya logaritma ini ya bentuk lain begitu atau di sini disebut dengan kebalikan. Jadi kalau misalkan 2 pangkat 2 misalkan sama dengan apakah 2 berapa? 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 2 4 anu atau gini deh biar biar tidak sama 2. Misalkan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2
36. Nah, kira-kira kalau dirubah dalam bentuk logaritma bagaimana ini? 6 pangkat 2 sama dengan 36. Berarti kalau dirubah dalam bentuk logaritma berapa? Bilangan pokoknya berapa? Di sini ada 6, 2, dan 36. Bilangan pokoknya berapa? 6 apa 2? 6. Berarti bentuk logaritmanya adalah 6 log berapa? Ya kali 2. Apa 2? Apa terlalu 6 di sini? 6 log ini nih bentuknya ini nih. 6 log di sini kan A log B sama dengan C. Di sini bentuknya kan A pangkat C sama dengan B. Tinggal di A-nya berapa di sini? Pada di sini A-nya berapa? A-nya 6, B-nya 36, C-nya wah. Jadi kalau dirubah dalam bentuk logaritma 6 log 36 sama dengan gitu. Jadi di sini eh, di sini A-nya tadi A-nya di sini adalah 6, kemudian B-nya 36, C-nya 2. Tinggal dimasukkan ke sini A log B. A-nya 6, B-nya 36, berarti 6 di log 36 sama dengan 2 begitu. Jadi ini perubahan dari bentuk pangkat ke bentuk logaritma. Oke. Nah, pada logaritma itu apa operasi yang berlaku nanti kita akan menyederhanakan dengan beberapa sifat yang berlaku pada logaritma. Nah, pertama sifatnya itu adalah kalau logaritmanya dan bilangan pokoknya sama, maka hasilnya sama dengan 1. Jadi contohnya misalkan 3 log 3, berarti di sini sama dengan 3 log 3 sama dengan tuh, yang penting ini dan ini sama, jadi hasilnya sama dengan tuh. Ya sebenarnya ini kalau misalkan ya karena ini sama ya, kalau dirubah dalam bentuk pangkat ya A yang ini dipangkatkan 1, ya hasilnya adalah A yang. Nah, kemudian ya sifat yang kedua A log 1. Jadi di sini berapapun kalau bilangan logaritmanya itu 1, maka hasilnya sama dengan. Nah, mungkin yang perlu diingat tadi saya balik sedikit. Jadi pada logaritmanya di sini pada apa? Hasil pangkatnya di sini harus syaratnya harus positif. Harus lebih dari 0. Tidak boleh negatif. Dan tentu di sini berarti karena di sini lebih dari bukan lebih dari sama dengan berarti tidak boleh sama tidak boleh 0. Harus lebih dari 0. Nah, kalau di sini 1, oke, tidak masalah. Jadi kalau misalkan nanti ternyata di sini negatif, berarti ya tidak ada hasilnya berarti. Jadi sekali lagi, kalau sifat yang kedua, misalkan di sini 30, misalkan bilangan pokoknya. Kalau log 1 tetap sama dengan 0. Sesuai sifat yang kedua. Jadi berapapun di sini, kalau yang apa tadi istilahnya di sini adalah logaritmanya 1, maka ini sama dengan 1. Oke, kemudian ini sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, kalau kalau logaritmanya adalah bentuk A pangkat X, maka hasilnya sama dengan X. Di mana A-nya di sini sama dengan bilangan pokoknya.
Contoh misalkan, ya kalau langsung bentuknya 2 log 2 pangkat 7, berarti di sini sama dengan berapa? Sama dengan 2. Sama dengan, karena ininya sudah sama. Nah, kalau tidak sama, tapi bisa dirubah pangkat dan bisa disamakan, misalkan 2 log 8. 8 ini bisa kita rubah dengan 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 8, 2 pangkat 2. Berapa? 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali berapa ini? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 kali 2. Nah, berarti yang hasilnya 8, 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Jadi yang ini bisa dirubah menjadi 2 pangkat 3. 2 log 2 pangkat. Nah, kalau sudah seperti ini, sesuai sifat nomor 3, berarti ini sama dengan berapa? 3. Maka ininya sudah sama. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya. Jadi paham ya? Jadi intinya kalau misalkan ada 2 atau di sini berapapun. Nah, jadi misalkan log 1000. Kalau tidak itu ini kan 10 sebenarnya. Bisa nggak 1000 itu dibuat menjadi berarti 10 pangkat berapa? Kalau bisa ya dirubah untuk menyederhanakan di sini bentuknya. Jadi kalau ini 1000 itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 4 3. 10 kali 10 100, 100 kali 10 ini. Berarti di sini 10 log 10 pangkat 3 sama dengan 3. Oke, itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat itu sebenarnya sama dengan tadi, cuma ininya tidak sama dengan A. Kalau sama tadi berarti langsung N. Ini pangkatnya bisa dipindah ke depan. Jadi contohnya misalkan 2 log 9. 2 log 9 itu kita bisa rubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, ini tidak sama di sini. Duanya yang ini kita bisa pindah ke depan. 2 kali 2 log 3. Jadi ini bilangan tersendiri, lognya tetap 2 log 3 berapa? Ya, sudah seperti itu. Karena nanti hasilnya kalau dihitung itu bukan bilangan bulat. Nah, tentu dengan kenapa ada seperti ini? Tentu nanti biasanya itu ada yang diketahui, misalkan 2 log 3 sama dengan 0, berapa begitu yang ditanyakan 2 log 9, maka itu akan ada hasilnya nanti. Nah, tentu yang lain juga misalkan pas kebetulan sama, ya sebenarnya sama dengan yang tadi sih. 2 log 8 tadi, 2 log 8 ini 2 pangkat berapa tadi? 2 pangkat 3. Sebenarnya sama konsepnya ini. Nah, 3-nya ini dipindah ke depan. 3 kali 2 log 2. 2 log 2 sifat yang keberapa tadi? Karena ini sudah sama, berarti ini sama dengan 1. 3 kali 1 ya 3. Sebenarnya kalau menambahkan atau menggunakan sifat-sifat yang tadi, dan kebetulan ketika dipangkatkan kok bilangan pokoknya jadi sama di sini, maka ya langsung bisa disederhanakan. Kemudian sifat yang kelima, sebuah bilangan mempunyai pangkat di mana pangkatnya bentuknya adalah logaritma. Maka kalau logaritmanya bilangan pokoknya sama dengan bilangan yang berpangkat itu, maka sama dengan ini. Contoh 2 pangkat 2 log 3.
Berarti ini duanya sama dengan bilangan pokok dari logaritmanya. Jadi ini bilangan 2 kemudian mempunyai pangkat yang bentuknya adalah logaritma. Nah, bilangan pokok logaritmanya sama dengan bilangan yang berpangkat tadi. Maka kalau sama kayak gini, ini sesuai sifat yang kelima ini, di sini berarti sama dengan berapa? Jadi A pangkat A log X di sini sama dengan X-nya. Berarti di sini A log A2 pangkat 2 log 3 berarti sama dengan 3. Jadinya langsung yang penting ininya harus sama. Nah, kalau tidak sama, ya kalau memungkinkan disamakan begitu. Kalau memungkinkan. Kemudian sifat yang ke-6. Jadi kalau tadi misalkan tadi contohnya 2 log 3 pangkat 2. Duanya ini kan ke depan ke sini ya. Nah, kalau di sini ternyata bilangan pokoknya berpangkat, ini bisa dipindah ke depan juga tapi menjadi penyebutnya. Contoh misalkan 4 log 9. 4 ini bisa dirubah menjadi 2 pangkat log 9-nya 3 pangkat 2. Pada 2 di sini. 2 yang ini pindah ke depan. Tapi di atas menjadi membilang. 2 yang ini pindah ke depan juga tapi di bawah. Jadi di sini tersisa 2 yang ini log 2 bagi 2 1. Berarti tersisa 2 log 3. Jadi untuk menyederhanakan. Jadi kalau bilangan pokoknya berpangkat, kalau yang di sini tidak, yang apa namanya, yang di sini misalkan tidak bisa dipangkat, ya nggak apa-apa. Misalkan berapa 4 log 5. Kan di sini nggak bisa dirubah pangkat, tapi yang ininya bisa 2 pangkat 2 log 5. Nggak apa-apa, ini tetap dipindah ke depan menjadi 1/2. Ini tetap 2 log 5. Jadi ini tetap bisa pindah ke depan, tetapi menjadi penyebutnya begitu. Jadi yang penting di sini pada logaritma kalau masih bisa dirubah ke dalam bentuk pangkat, dirubah saja. Jadi kalau ternyata bilangan pokoknya pindah ke depan jadi penyebut, kalau ternyata logaritmanya yang ini ya tetap pindah juga ke depan menjadi pembilangnya begitu. Kalau di sini salah satunya ya tetap menggunakan sifat yang tadi sebelumnya, sifat yang keempat dan hanya sifat keempat saja ya sudah ada apa-apa. Kemudian sifat yang ke ini yang tadi sebenarnya penyederhanaan dari sifat yang ke 6 tadi. N-nya pindah ke depan jadi di bawah, M-nya pindah ke atas. Dan tersisa A log A. Dengan sifat yang pertama tadi, A log A itu sama dengan 1. Makanya di sini sama dengan M per N. Contohnya ya tadi misalkan berapa? 4 log 8. 4 itu 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, yang ini, 2 yang ini ke depan per 2, 2 yang ini juga ke depan. 3-nya 3. Tersisa 2 log 2. Berarti sama dengan 3 per karena ini sama dengan 1. Jadi kalau ternyata ketika dipangkatkan kok bilangan pokoknya sama dengan logaritmanya, berarti langsung sama dengan pangkatnya saja. Jadi sebenarnya walaupun di sini kayaknya sampai 7 ya, walaupun masih ada sih nanti sampai 7. Jadi kan sebenarnya ada beberapa sifat yang sama sebenarnya, cuman dirinci satu-satu mulai dari yang logaritma yang berpangkat, kemudian bilangan pokoknya yang berpangkat, kemudian ketika dipangkatkan kok bilangan pokoknya sama kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau diringkas dari 4 sifat itu ya satu sebenarnya, tapi digabungkan dengan sifat-sifat yang lain. Yang ke-8. Ini nanti
kalau kemarin hampir sama dengan pangkat sih. Kalau pangkat kemarin kan misalkan A pangkat N kalikan A pangkat M itu sama dengan gimana? Ada yang masih ingat? H pangkat N kalikan H pangkat M, H pangkat N N plus N ditambah. Kalau pembagian jadi pengurangan. Nah, pada logaritma, kalau bilangannya di sini bisa dirubah atau terjadi dua bilangan yang dikalikan, ini kita bisa pecah menjadi A log 2, A log X ditambah A log Y. Jadi karena di sini perkalian menjadi penjumlahan. Contohnya berapa? Misalkan 2 log 6 misalkan. 6 ini kan bisa dirubah menjadi 2 kali 3. Nah, karena 2 log 2 kali 3, berarti di sini 2 log 2 ditambah 2 log 3. 2 log 2 berapa? 1. Ditambah karena ini penjumlahan tetap ditulis 1. Kalau tadi kan perkalian, enggak diabaikan begitu karena hanya dikalikan 1. Kalau ini tetap 1 ditambah 2 log 3 berapa? Ya tetap 2 log 3. Karena tidak ada sifat yang ya karena tidak sama begitu. Kalau tak sama tadi ada sifat yang pertama itu sama dengan 1. Kalau tidak sama ya sudah dibiarkan saja. Kalau ternyata nanti masih bisa disederhanakan, misalkan dirubah menjadi pangkat, ya dipangkatkan begitu. Yang penting gimana bentuk sederhana. Kalau sudah 2 log 3 sudah paling sederhana sepertinya. Oke, nah ini yang selanjutnya pembagian menjadi pengurangan. Contohnya misalkan berapa? 3 log eh, berapa ya? 15 misalkan. Kok 15? Yang hasilnya 3 berapa? 21 misalkan. Sama saja. Berapa yang hasilnya? 3 log misalkan gini saja ya. Hasilnya 15 per 3. Kalau 3 berapa? Oh ya 5 saja berarti. Bentar, bentar. Ini yang nyari laku sebenarnya. Misalkan 3 log 5 misalkan. 3 log 5 berapa? Tidak ada hasilnya. Tidak ada sifat yang berlaku. Tapi misalkan ternyata kita mau merubah menjadi 15 per 3. 15 per 3 itu berarti sama dengan 3 log 15 dikurangi 3 log 15 bagi 3. Jadi yang ini 3 log 15 dikurangi log 3. Log 5 walaupun nanti log 15 masih bisa dirubah menjadi 3 kali 5 begitu karena ya berangkatnya dari 5 sih. Artinya di sini berarti 3 log 15 dikurangi 3 log 3 itu. Jadi kalau bentuknya pembagian maka bisa diubah menjadi pengurangan seperti ini. Oke, sifat yang terakhir harusnya. Yang ke-10, X log Y itu bisa dirubah menjadi pembagian dengan di sini tergantung berapa yang dibutuhkan. Misal 2 log 3. 2 log 3 misalkan butuhnya berapa ya? Tergantung nanti. Misalkan yang diketahui 5 log 2 misalkan. Nah, di sini kan yang tidak ada 5 log 2, tapi kita bisa munculkan 3 per log 2. Di sini kalau intinya di sini 5 berarti di bawah harus 5. Kalau di sini 7 berarti di sini harus 7. 3 harus 3 kayak gitu. Yang penting di sini memunculkan berapa bilangan pokoknya, yang penting atas bawah harus sama. Jadi ini beberapa sifat yang berlaku pada logaritma. Ya kalaupun ada, tapi jangan tidak ada sih. Ini sih ada ya. Ini gimana?
Ini ya anu sih penjabaran dari yang tadi kemarin kalau akar pangkat n di sini kan pangkat satu. Kalau kemarin misalkan di sini pangkat m berarti di sini x pangkat m per n. Kalau n akar x berarti di sini kan satu x pangkat satu per n. Jadi di sini makanya yang ini sebenarnya a log x pangkat satu per n, sorry 1 per n, 1 per n-nya pindah ke depan begitu. Jadi tersisa 1 per n a log x. Ya sebenarnya sama dengan yang tadi, yang pangkat dari logaritmanya pindah ke depan langsung. Begitu. Contohnya misalkan 2 log akar akar 5 misalkan. Akar 5 itu berapa pangkat berapa? Akar 5 itu 5 pangkat. Di sini berapa? Yang di sini 5 itu 5 pangkat berapa berarti? 1 berarti 1 per wah 1 per 2. Berarti di sini 1 per 2 2 log 5. Jadi 2 log akar 5 itu sama dengan 1 per 2 kalikan 2 log 5 begitu. Jadi perubahan ya sekali lagi ini gabungan dari kemarin teori dari bentuk akar, kemudian dari sifat yang keberapa tadi itu kalau ini berpangkat bisa dipindah ke depan. Nah, gitu. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan sifat-sifat yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, misalkan 2 log X sama dengan 3. Ini yang diketahui. Jadi 2 log X sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan berapa? Berapa? Nah, sebaiknya kalau kembali yang tadi, A log B sama dengan C, maka bentuk pangkatnya gimana tadi? A log B sama dengan C, A pangkat C sama dengan B. Maka kalau bentuknya adalah A log B sama dengan 3, X-nya berapa? Berapa? 2 pangkat 3. Jadi di sini bilangan pokok ditambah hasilnya ya, sorry, dipangkatkan hasilnya. Itu sama dengan logaritmanya. Nah, kalau 2 log X sama dengan 3, berarti X-nya sama dengan 2 pangkat 3. Ini sama dengan berapa? 2 pangkat 3. Jadi untuk yang nomor 1 ya perubahan ini aja sebenarnya dari bentuk logaritma ke bentuk pangkat. Oke, yang kedua 4 log 64 sama dengan X. Nah, X-nya berapa? Berapa kira-kira? Kalau dirubah ke sini, kalau bentuk ini dirubah ke bentuk pangkat kira-kira bagaimana? 4 log 64 sama dengan X. Nah, kalau dirubah dalam bentuk pangkat berarti 4 pangkat A log B sama dengan 4 pangkat berapa?
Jadi ini bentuknya. A log B sama dengan C. Menjadi A pangkat C sama dengan B. 4 log 64 sama dengan X. Kalau dirubah menjadi bentuk pangkat sama dengan berapa? 4 pangkat berapa? 4 pangkat bro. Empat pangkat berapa? Hah? 4 pangkat X sama dengan. Nah, berarti untuk mencari nilai X-nya 4 pangkat berapa yang sama dengan 64? 4 pangkat berapa? Hah? 4 pangkat berapa kira-kira? 4 pangkat berapa? 4 pangkat 4 itu kan sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali. Hah? 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4 berapa? 16. 16 kali 4? 64. Oke, berarti di sini 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 3. Jadi di sini X-nya sama dengan 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat. Berarti X-nya sama dengan 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 3. Berarti X-nya sama dengan X-nya sama dengan ini nih, terakhir kan ini. 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 3. Berarti X-nya sama dengan ini kalau posangnya di nah. Wah, posangnya lapangan mana repot. Oke, bisa dipahami ya. Jadi intinya mencari nilainya itu seperti ini caranya. Kalau kalau menggunakan sifat yang tadi misalkan ada yang berapa? Sama-sama dipangkatkan 4 log 64. 4 itu sama dengan 2 pangkat 64 itu 2 pangkat berapa kira-kira? 2 pangkat berapa? 6. Oke, 2 pangkat 6. Nanti di sini yang ini ke depan di atas, yang ini juga ke depan di bawah. Sorry, 2 ya. Iya 2. Yang ini tersisa, sorry, dikalikan 2 log 2. 3 bagi 6 bagi 2, 3. 2 log 2. Begitu. Jadi menggunakan sifat yang tadi atau menghitung seperti ini, boleh silakan Pak Adon dan Opun. Oke, contoh yang nomor 3. Dua log 8 berapa? Dirubah seperti ini saja ya. Jadi ini 2 log 8 itu 2 log 8 itu 2 pangkat 3 plus 3 log 9 itu 3 pangkat. Wah. Ini 2 log 2 pangkat 3 sama dengan tadi A log A pangkat X sama dengan berapa lah? Sifat yang berapa tadi? A log A pangkat X sama dengan X. Berarti 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3 log 3 pangkat 2 sama dengan iya benda iya.
Kalau yang ini perkalian. Berarti ini menjadi apa tadi? 2 log 8. Kalau perkalian tadi menjadi tambah 2 log 16. 2 log 8 berapa? Iya ini ya. 2 log 2 pangkat 3. Kalau ini 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 16, 2 log 2 pangkat berapa? 2 log 2 pangkat 3. Ini nyaman gitu. Kalau ini sebenarnya bisa kita menggunakan sifat yang tadi. 3 log 81 karena di sini pembagian berarti dikurangi. 3 log 27. 81 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. 27 itu 3 pangkat 27 itu 3 pangkat. Berarti ini admin. Ya sama sebenarnya dari bentuknya ini 3 log 81 bagi 27 itu ya 3 sebenarnya. 87 bagi 81 bagi 27 3. Ini sebenarnya 1 sebenarnya. Kalau mau dibagi terlebih dahulu. Oke, nomor 6. Ini bisa pindah langsung ke depan. Sama dengan 4. Tersisa 2 log 8. 2 log 8 itu berapa? 2 log 8? 2 log 8 tadi berapa? 2 pangkat 3. Atau langsung ya 2 log 2 pangkat 3 itu sama dengan oke, terus boleh. 2 log 3. 4 kali 2 log 2 pangkat 3 dengan 4 kali 3 itu nomor 7. Siapa yang mau coba? Jadi tadi kan kalau akar dari A misalkan, ini kalau dirubah menjadi pangkat jadi berapa? A pangkat berapa? 1/2. Karena di sini 2 sebenarnya ya. Oke, kalau akar A pangkat 3, berarti di sini A pangkat 3/2. Jadi di sini 2 log 8-nya tetap. Berarti di sini 8 berapa? 8 pangkat berapa? 4 per tahu B. 2 log 8. 4 bagi 2. 2-nya ke depan. 2 log 8 itu berapa? 2 pangkat. 3-nya ke depan. 2 kali 3. 2 log 2. 2 log 2 berapa? 2 kali 3. Ya. Semat yang setengah maju. Berapa? Itu lampus.
Benar ya? Oh ya benar. Nomor 8. Jadi ini yang saya maksud tadi. Ini biasanya soal-soal umum yang berkaitan dengan logaritma. Jadi sebenarnya kalau dihitung di kalkulator ada pasti. Tapi kan kita misalkan tidak usah menggunakan kalkulator, diberikan nilainya. Misalkan log 3 itu sama dengan 0,477. Log 2 itu 0,301. Yang ditanyakan log 18. Jadi di sini gimana caranya pada 18 ini nanti akan muncul 2 dan jadi 18 itu berapa kali berapa? 9 kali? Oke. Berarti ini sama dengan log 9 tambah log 2. Oke, log 2 sudah muncul. Di sini log 3-nya belum. 9 itu 3 pangkat 2. Ini tetap log 2 dulu. Jadi di sini 2. 2-nya ke depan ya. Kali log 3 tambah log baru dimasukkan di sini 2 kali. Log 3-nya berapa? Log 3 berapa? 0,477. Tambah log 2 0,301. 2 kali ini berapa, Bro? 0,477 0, berapa, Bro? 4, 5, 9 ditambah 0,301. Hasilnya berapa ini? 5, 5, 2, 1. Oke, ini berarti hasilnya. Paham ya? Jadi di sini diketahui log 3 segini, log 2 ini yang dijadikan log 18. Berarti ini cara menyelesaikannya. Yang kedua, di sini diketahui log 2 sama dengan 0,301. Log 5 sama dengan 0,699. Yang ditanyakan log 5 tambah log 8 tambah log 2, 5. Yang ini sudah log 5 sebenarnya. Jadi ini saya kalau tulis ulang log 5 ditambah log 8 itu log 2 pangkat. Log 25 itu 5 pangkat 2. Oke. Log 5 tambah 3-nya ke depan 3 log 2 ditambah 2-nya ke depan 2 log 5. Ini karena sama-sama log 5 sebenarnya ini log 5 1 log 5 ditambah 2 log 5 berarti 3 log plus 3 log 2 biar menyederhanakan dulu. Log 5-nya berapa? 0,699 ditambah 3 kali log 2-nya berapa? 301. Ini kali ini berapa? Coba tadi kalkulator Vito. Hah? Pasti lebih dari 1, bukan 0 di depan ini. Berapa? Coba dihitung. 2. Foto suruh hitung. Ya udah hitung dulu gitu yang punya kalkulator. 2,09. Tuh. Yang ini
3 kali 0,031. 0,90. Kalau dijumlahkan berapa ini? Berapa? Oke, jadi seperti ini ya hasilnya. Oke, jadi ini tentang logaritma. Oke, saya pikir ini ada yang mau ditanyakan? Dan ngerti ya, tapi ya, tetap ada.